wedding. Tadinya tuh Dinar itu mau bikin konten nggak dapet bunga, terus aku mau nangis ceritanya. Ternyata dapat. Ini terus kan aku udah aduh curiga ini dipanggil ke depan. Mati nih pasti. Selamat siang semuanya, cerah ceria ya kita hari ini seperti aku dan Om Dani di pojok sana yang akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mila. Hari ini sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada yang kemarin baru lamaran ya. Aku nggak tahu ini proposnya diterima jadi atau gimana, soalnya mereka datangnya ke sini juga kembaran ya. Ada Dinar, Candy dan Resul. Tapi nanti kita tanya-tanya, kita ke pojokan dulu seperti biasanya untuk membahas apa yang lagi rame di luar sana, menyeruak, menarik perhatian dan kekepoan netizen, menarik juga komentar-komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia prahara kehidupan selebritis yang udah ini berapa bulan ya ini rame diperbincangkan ya, belum kelar-kelar juga, yaitu antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Kenapa rame lagi? Karena kemarin Sarwenda itu diwawancara di podcastnya Denny Sumargo. Nah, ada banyak sih yang dibahas. Salah satunya adalah penjelasan mengenai rumah yang di Cipete, rumah yang ditempatin oleh Sarwenda kemarin. Kita sempat main juga ke sana tuh kan, ya rumahnya gede banget emang. Ya itu kayaknya menjadi salah satu permasalahan yang menyeruak gitu, karena rumah itu ada muncul kabar bahwa rumah itu karena kreditnya macet gitu, ada terancam akan dilelang oleh bank gitu. Terus Sarwenda di situ jelasin. Di situ kan jelas bahwa sempat ada berita tuh Ruben sampai harus kredit berapa miliar untuk renovasi. Ternyata memang itu rumah di Cipete itu dibeli dalam kondisi emang rumah lama sehingga memang harus dibangun ulang. Sehingga nilai segitu tuh bukan cuma interior tapi memang kayak bukan renovasi juga, itu kayaknya bangun baru sih kalau menurut aku ya, karena ya gitu emang tanahnya di situ bagus. Malah bahas lokasi ya, di Cipete itu deket banget sama MRT, jadi emang itu kalau menurut aku investasi bagus banget loh, nilainya bisa naik ya. Senin harga naik ya. Terus ya kalau mau lebih jelas penjelasannya apa dan apa yang terjadi kemudian setelah Sarwenda ini bercerita, coba kita simak aja baik-baik, kan aku juga ikut pusing memikirkan aset-aset Sarwenda dan Ruben Onsu ini. Itu penjelasannya, jadi rumah itu kan masih tahap kredit gitu kan, terus macet. Terus kalau kata Sarwenda itu tadinya dia akhirnya mau ngelunasin sisanya itu yang macet itu ke bank yang nilainya tadi 14 miliar walaupun mungkin nggak cash ya gitu. Tapi pada saat pengacara kalau menurut daya tangkap aku dari keterangan Sarwenda, kemudian dari pihak pengacara Ruben itu minta oh ya boleh, tapi Sarwenda juga harus sekaligus membayarkan yang sudah dibayarkan oleh Ruben Onsu sebelumnya. Gitu, artinya berarti full dong 100% itu akhirnya ya kalau logikanya 100% itu semua dibayarkan Sarwenda. Padahal menurut Sarwenda di kesepakatan awal pembagian Gonogini harusnya itu kalau menurut perjanjiannya ya itu apa ya tadi? Itu Ruben yang janji untuk melunasinya gitu ya. Karena itu kan sebagian sudah dibayar pada saat mereka masih dalam pernikahan, sisanya masih ada gitu. Ini orang kadang suka lupa ya, nama istilah gonogini. Nih ya, aku juga baru tahu sih. Gonogini itu artinya baik aset yang dimiliki maupun hutang yang dimiliki itu yang dibagi dua. Begitu ya. Orang tuh sekarang suka fokusnya adalah gonogini itu hanya harta yang didapat selama pernikahan. Jangan lupa utang yang dibuat selama pernikahan pun itu masuk ke dalam gono and gene. Hanya itu yang bisa aku kepikiran di otakku ya. Nah, apa kita mau kepo terhadap reaksi-reaksi terhadap podcastnya Sarwenda ya. 8 jam yang lalu Ruben sempat bikin story gitu. Tapi kita nggak tahu apakah ini maksudnya sebuah reaksi atau nggak ada hubungannya. Pokoknya story-nya Ruben Onsu 8 jam yang lalu adalah tentang orang-orang munafik. Mana coba kita lihat gambarnya. Gambarnya mana? Viti ya, oke kita lihat. Kita lihat juga nih kalau dari Instagramnya Betran ya. Betran, coba kita lihat nih Betran, dia cuma nulis gini bohong gitu, masih satu nada ya, satu tema sama postingannya Ruben tadi ya. Oke
Oke, terus ada lagi dari siapa lagi? Oh, dari Mas Nanda nih. When ucapan dan perbuatan gak sinkron, biarkan publik yang menilai. Kita juga nggak tahu, ini kan nggak nyebut apa gitu, tapi ini keluarnya sesudah podcastnya Sarwenda keluar gitu ya. Kalau dari Ruben Onsu sendiri juga sempat tuh kemarin kalau nggak salah posting juga, ya pokoknya sesudah podcast itu keluar, dia sempat ini momen ketika Sarwenda itu kalau menurut Ruben wajahnya terlihat jutek saat mengambil anak ya gitu ya. Ini mungkin nih kalau kita sambung-sambungin Wenda soalnya di Sarwenda di podcastnya Ruben Densu sempat bilang bahwa dia nggak pernah membatasi pertemuan anak dan bapaknya. Pusing, coba kita lihat. Kita baca komentar netizen. Ini komentar netizennya kayak lagi apa gitu ya, blog sini dan blog sana gitu. Yang udah pada nonton podcast Sarwenda dan Denny Supargo gimana? Kalau aku setuju sama ini. Oh, seporsi adab. Kalau tujuanmu menjelaskan masalah, kamu akan bicara sama orangnya. Kalau tujuanmu mencari pembenaran, kamu akan bicara ke semua orang gitu. Oke, yang berikutnya ada lagi. Nonton sampai habis 1 jam 23 menit tanpa skip dan setiap menit mewek banget nontonnya. Bukan pendukung siapa-siapa tapi bisa merasakan banget kesedihan yang dialami Sarwenda. Yang berikutnya ada lagi. Remain silent, habis itu podcast. S dan R sama aja, dua-duanya tidak mau diam. Yang berikut ada lagi, dewasa itu berani mengakui kesalahan. Bagi saya pribadi ketika dia lontarkan kata, itu gambar itu adalah rasa kekecewaan dan emosi yang sudah lama dia pendam. Saya yakin di luar sana, ibu-ibu kalau kecewa, nama-nama itu banyak tuh yang terucap ya. Saya bukan membenarkan tapi memakluminya. Too much pressure, jadi keceplosan, dan S sudah langsung minta maaf. Yang berikutnya ada lagi. Iya, karena 1 jam 23 menit itu menjelaskan banyak hal, cuman yang kita soroti adalah masalah properti. Mungkin karena saya biasa waktu itu jualan properti. Tapi intinya apa sih? Intinya ya itulah seperti yang aku bilang dari sebelumnya. Memang semua itu masalah kesepakatan ya. Kesepakatan, menikah itu kesepakatan kan, dan orang harus komit. Kalau bercerai itu sama-sama juga harus sepakat. Sepakat berpisah dengan cara apa gitu kan. Harus jelas bagi-bagiannya, dan sesudah itu kalau udah namanya orang pernah menikah, kemudian bercerai, punya anak, itu hubungan tidak pernah benar-benar berakhir. Ya memang harus terus diusahakan supaya menjadi baik komunikasinya. Masalah komunikasi mas tetap akan selalu ada, apalagi punya anak. Cuman masalahnya ketika ini public figure, ya ini menjadi, orang jadi tahu gitu aja. Kasihan anak-anaknya. Kita lihat profilnya Dinar Candy dan Resul berikut ini ya, yuk. Dinar Candy dan Resul silahkan memasuki ruangan acara. Dinar Candy dan Resul, selamat ya. Selamat ya. Kayak kondangan ya. Ini soalnya kembaran gitu loh batiknya. Coba sini ke depan dulu. Ini kok bisa kembaran? Resul, kamu cocok pakai baju batik begini. Ketawa. Enggak, aku kan dia belum pernah pakai baju batik. Aku pakai baju batik, tahu kamu cobain itu ciri khas Indonesia. Terus aku beli juga, jadi kayak samaan. Oh, kayak samaan. Iya, Emang sama sih, bukan kaya ini mah. Iya, samaan couple ceritanya. Oh, ini dari satu kain kayaknya ya. Iya, satu kain dibagi 2. Ini beli jadi atau buat? Beli jadi. Oh, beli jadi. Udah berapa banyak baju kembarnya? Gak ada, baru ini. Couples cloth ada berapa? Ya. Only ini satu aja ini. belum. Oke, baiklah. Kalau gitu mereka sudah kompak. Kalau sudah kompak berarti sudah tahu luar dalam tentang diri masing-masing. Langsung kita dudukan masing-masing, kita pisah dulu. Resul mau di mana? Kamu angle kiri atau angle kanan? You here, I here. Kamu sebelah sini karena Resul right now. I will put you guys in the ruang gelar perkara. Asik. Resul, you can say anything to Dinar like, Dinar please stop doing this. Dinar please don't do it again, oke? Oke, siap. Kita mulai dari sekarang. Siapa dulu? Resul, silakan. Please don't baju seksi. Don't baju seksi. Biarin dong, biar om suka. Ih, Resul kamu udah mulai posesif ya. Oke, Dinar. Resul, stop apa? Please stop with your rambut Dragon Ball. Dragon Ball itu gimana maksudnya? Dia itu kan rambutnya tuh itu ke atas, terus dia tuh lama banget bisa sejam. Kayak kayak kita pergi ke sini ya sejam rambut kayak gini-gini, terus aku kayak udah bete duluan. Take a long time to set your hair. Kamu terus. ribet. Ini dia susuknya ada di rambut. Oke, Resul. Please in DJ sexy dance.
Kamu Sexy suka clothes and nonton. sexy dance. Kamu juga tersirap aku pas aku pakai bikini. Aduh. You don't like? Yes, I don't like. You don't like? I like this. Oh, you like this clothes. Yes, Okay. this clothes good, bagus. When Dinar doing sexy dance, you don't like it? Yes, I don't like. You don't like it, really ya? Yes, Iya, biar bete itu aku. It's good. Ayo, satu Nah, lagi, ganti. Satu lagi, jangan suka tidur di mall, di resto. You sleep everywhere, Iya, anywhere. dia itu nggak ada pikiran kita kan mikirin Masih jet lag. setoran, mikirin syutingan, nggak bisa lagi makan tiba-tiba tidur kayak gitu. Serius? Sumpah. Coba cek gula darah deh. Habis makan dia tidur, jangan-jangan ini. Tempat teraneh kamu tidur di mana, Resul? Di The weird restoran, place. di mall, itu aneh banget, sumpah. di restoran di rumah. Di rumah mah biasa ya kan, di restoran. lagi makan terus tidur, Kak Ros. Makanannya ada di mana? Ada di sini, aku lagi makan tiba-tiba tidur. Terus kan aku sambil live streaming terus ibu-ibunya pada tapping itu sudah biasa Kak Dinar, dia memang suka tidur di mana aja. Oh gitu. Di negara kamu juga kamu seperti itu. Kayaknya. Tidur anytime ngantuk langsung tidur. Yuk tidur atau pass out apa pingsan? Tidur. Pernah dia naik Grab sambil live streaming. Terus Terus nggak tahu dibawa kemana sama mamang-mamang supirnya itu, terus dia nyasar nggak tahu di mana. karena dia ketiduran. Iya, terus ibu-ibu pada tapping itu call Dinar, Dinar suruh telepon Resul. Oh, ibu-ibu baik banget sih jagain Resul. Oh, sayangan ibu-ibu ya. Oke, ini yang kita mau tanya ya, Resul dan Dinar ya. Di pernikahannya Natalie kemarin kan kamu Iya. ya propose to dia kan. Oke, kita lihat ini beneran. Is it real, true, atau cuman bercanda, atau kamu harap ini beneran? Dia mah, si Resul lucu banget lihat video itu dia istighfar loh. Kenapa Resul? Kita terjebak suasana. Kan misalkan bilang, jangan kayak gitu. Udah, Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dong, itu acara sweet, acara romantis, acara respect sama acara wedding. Tadinya tuh Dinar itu mau bikin konten nggak dapet bunga, terus aku mau nangis ceritanya. Ternyata dapat. Ini terus kan aku udah, aduh curiga ini dipanggil ke depan. Mati nih pasti dipanggil Resul ini kan. Aku udah, waduh itu besok aku gimana ya cara klarifikasi ke orang-orang. Itu kan kayak sekarang tuh cowok-cowok yang deketin aku, om-om yang suka sawer aku, gak ada, semuanya hilang. Ngurang-ngurangin saweran ya. Resul after that event, how's your family reaction? Oh. They're chill, it's okay. Yeah, all call me shock, all shock. All shock, Yeah. call you, and then what did you say to them? I say spontaneous for respect, yeah. For respect only, Yeah, not for serious, not serious. Not serious or you wish it's serious? Maybe after serious. Maybe after that is serious, maybe it's a sign ya. Ya kita kan nggak tahu ya Kak Ros, kalau Dinar tuh kayak gini loh. Sekarang sama Resul aku tuh kayak kita saling support karir segala macam. Jadi kayak seru aja. Dinar tuh kayak punya anak-anakan banyak. Oh. Jadi kadang-kadang aku tuh anggap dia tuh, kamu baby aku ya, anak aku ya, kayak gitu. Terus dia sama temennya itu kadang-kadang kan bikin rusuh di mobil aku, di rumah aku. Aku seneng, mobil aku rusak ya. Rumah aku berantakan. Jadi kayak ada kerjaan buat akunya. Jadi kamu ada adik-adikan yang bandel ini ya. Hiburan Kak Hiburan Ros. buat seorang Dinar Candy. Iya. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat tuh komentar netizen dulu apa nih bunyinya adalah set. Udah dibilang friend malah disuruh lamar gitu ya. Yang berikutnya ada lagi. Resul kayaknya iya aja ya. Itu kan udah dijawab sama Resul ya. Siapa tahu abis ini serius gitu kan. Yang berikutnya ada lagi. Cowoknya kayak terpaksa nggak sih? Kamu terpaksa nggak Resul itu? Nggak, lebih ke bingung dia. Lebih kebingung. Tapi kan kamu yang diundang tuh kamu atau emang kalian berdua yang diundang atau gimana sih? Iya aku, terus bawa ya pasangannya gitu. Oh, bawa pasangan kan? Iya. Dari banyak cowok-cowok yang deketin kamu, kenapa yang kamu bawa Resul? Karena kita yang kayak main tiap hari, bikin konten tiap hari, terus aku dan circle Dinar tuh kalau temenan tuh jarang yang banyak gitu. Ya sama Resul ada Bogel satu lagi itu kayak udah kita tuh bikin geng pelenger, emang main terus kita Tapi tuh. waktu itu kamu datang cuma berdua doang? Datang berdua. Dia shock. Kenapa aku? Nah benar, pinter banget. Aku sama Kamu ngajaknya dia. dengar ya, aku sama cowok lain loh, tantrum kamu ya. Dia suka tantrum Emang juga. iya Resul, kamu kalau nggak diajak ke kondangan kamu marah?
Marah itu sehari semalam. Aku udah pernah kamu marahin aku. Kamu dia pernah sering. datang ke kawinan nggak ngajak dia? Enggak, misalkan apa ya, aku melakukan kesalahan apa. Oh, aku misalkan chat-chatan sama cowok seksi. Cowok seksi. Itu ya, sehari semalam gak nanya aku. Aku disawer di Bandung sama cowok. Oh. Terus teman-teman aku tuh jahil, itu mantannya Dinar, tahu Resul, dia nyawer banyak kan. Nyawer gitu. Aku nggak pernah jadian sama cowok itu. Dia nggak ngomong sama aku 2 hari. Oke, Resul, kamu tahu nggak mantan-mantannya Dinar siapa aja? Tahu nggak? Enggak lah, kan nggak diekspos semua, ada yang konten doang. Tahu nggak Resul? Astagfirullah, jangan, astagfirullahaladzim. Kasian loh. Aduh, Udah dia kan di off kan atuh. yang tengah yang dari Rusia ya. Lain, lain. Eta off, astagfirullah. Ada orang lain yang di tengah. Iya, astagfirullah. Janganlah kasian. Oh iya. Kasian ini off. Yang kasihan siapa? Dianya. Resul yang kasihan. Udah, Kasihan. tutup lagi fotonya. Gitu. Oke, munculin lagi. Kenapa kasihan dia? Udah diteg-tegin sama ibu-ibu, udah kena mental dia itu, kayak Dinar tuh nakal. Dinar tuh banyak masalah kayak gitu. Terus kataku, ya udah kamu mau jadi teman aku apa enggak? Iya, ya nggak apa-apa, ya udah gitu kata dia. Tapi kenapa? Why you so possessive with Dinar? I with Dinar positive ya. Possessive, ya. Why? Why? Because Dinar yani for me good ya. Who's Dinar in your life? How you describe your relation with Dinar? As a friend, only friend, special friend, Apa? spouse? Bahasa Indonesia sometimes apa sometimes? Sometimes Kadang-kadang. Karena my ibu, karena my teman, karena my sayang. Oh, kadang-kadang my ibu, kadang-kadang my teman, kadang-kadang my Tapi sayang. aku seneng banget jadi mamanya dia. Oh. Kayak aku kan ya umur kan udah 33, tapi kok temen-temen aku udah punya anak 2, Iya. 3. Aku kayak ini bayi-bayi aku udah gede sampai Bayinya umur 21 guys. Gede banget. makan segala macam lucu. Ya, cocok jadi bayi aku. Resul, Lucu tahu. Resul kalau in your country gitu ya, when there's a wedding and you the apa namanya undangannya ngajak you bring your spouse gitu, itu tandanya serius atau boleh bawa Normal. teman aja? Normal ya. Normal aja. Jadi nggak harus serius. No. Jadi kalau kamu ngajak Dinar ngajak kamu, nggak berarti apa-apa. No, Normal aja, bisa cuma teman doang gitu ya. Tapi kamu marah kalau dia ngajak yang lain. Ketawa. Why? Kenapa kamu marah kalau dia sama yang lain? Ketawa aja Reza. Malu Terus kah? dia itu katanya kalau ada omongan apa-apa gitu yang serius segala macam jangan di show ke publik. Dia tuh mempercayai kalau kita show di publik itu kena ain. Oh. Dia pernah katanya, matanya biru, terus orang tuh ngebilang Masya Allah tuh sakit mata tuh. Iya benar juga ya. Awal serius. Harus jangan Terus lupa ya. Dia pernah punya pacar dulu, katanya pacarannya, terus udah di posting kemana-mana. Abis itu langsung putus katanya. Oh, kena jadi nggak, ain. kalaupun serius kamu tidak akan publish gitu ya? Iya, gitu. katanya. Kita doain aja yang terbaik ya Kena kan. ain. Oke, sekarang kita ngobrolin yang lain sama Dinar. Ini bisik-bisik tetangga ya. Ini aku nggak tahu nih, kamu kan temannya banyak banget Dinar. Ini kemarin ada yang lagi rame tuh, salah satu konten kreator ya, influencer juga yang namanya Endang. Yang dia sempat rame, banyak di komentar netizen gara-gara salah satu statementnya dia bilang, menurut dia warga Threads, itu salah satu sosial media ya, itu toxic. Nah, ada videonya, coba kita lihat. Tapi dia udah minta maaf sih. Juga sama Hanum Mega. Kamu temenan gak sih sama dia juga? Kenal Enggak, nggak? enggak. Nggak kenal. Sama Hanum Mega tapi kenal? Enggak. Enggak juga. Enggak yang fotonya yang mana Hanung Mega ya? Bridesmaid-nya Natali kemarin. Oh enggak kenal. Nggak Aku kenal. tuh, makanya aku tuh circle pertemanan tuh kecil-kecil. Oh, kecil-kecil. Oh, yang sana. Yang sana. Itu Kayak sebenarnya. kalau muka mah kenal, tapi Nggak kenal, nggak main ya? Nggak main. Aku tuh Oh. jarang main. Tanya deh Natali juga, kalau nge-DJ tuh kita kesana kesini nggak punya teman kerja aja ya. Iya. Tapi maksud gue, ini kan teman-temannya Natali nih jadi bridesmaid. Kenapa kamu enggak sih? Ya itu kita tuh kan karena sesama DJ susah ketemunya. Oh, jadi jarang kontekannya. Jarang kontekan, terus mungkin Natali juga Dinar nggak mungkin bisa gitu. Oh, Kayak takutnya kamu pas lagi ada job atau apa Iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu nanti nikah, bridesmaid kamu siapa? Nah itu aku nggak ada teman. Temen aku udah nikah semua. Ya kan nggak apa-apa. Emang bisa ya yang udah nikah jadi itu? Bisa nggak sih?
Itu bayaran aja lah nanti kan. Bayaran aja. Atau kalau enggak influencer Oh iya, teman-teman iya. baru. Oh iya, iya, boleh, gitu. boleh, boleh. Oke, baiklah. Ini ada Tapi lagi agak nih. bingung ya. Kita mau tanya lagi sama Dinar. Dinar, kamu kan punya bisnisnya tongkang gitu kan. Parkir Oh, akan. banyak sekali, ada kafe apa Iya, iya. segala macam. Nah, sekarang kan lagi rame nih, banyak orang yang mencurigai kalau Iya. ada artis punya bisnis tiba-tiba gede apa banyak di mana-mana dicurigai, dananya dari mana itu gitu ya kan. Nih, ada artikel nih. Nih, Pak Renal Kasali pernah cerita, ini menurut dia ciri-ciri bisnis yang pendanaannya dari money laundering. Ada nih. Nggak kelihatan, nah itu. Uang datangnya mudah, tidak fokus pada laba, ya mau untung mau rugi, pokoknya buka aja gitu ya. Terus membuka cabang usaha baru walaupun sepi gitu kan. Yang berikutnya sering memakai tokoh terkenal atau artis, banyak menggunakan transaksi tunai. Terus memiliki jaringan bisnis yang sangat kompleks. Kompleks itu gimana tuh maksudnya? Oh, banyak perusahaan anak usaha hubungan pemilik yang rumit sehingga aliran sulit ditelusuri, dekat dengan media atau berinvestasi di media, selalu punya alibi soal asal-usul kekayaan gitu. Bisnis besar tapi SDM dan keahlian bisnisnya lemah, tampil sangat dermawan. Dinar banget itu dermawan banget. Kalau aku kan Bercanda. enggak pesat kayak gitu. Katanya yang lagi cuci uang bisa Mariana sama Aldi Taher. Temennya dia dua-duanya. Enggak, kalau yang ya kadang-kadang kan kita sesama selebriti tuh kayak denger-denger gitu ya. Memang sih perkembangan bisnisnya cepat-cepat. Kayak tapi yang setahu aku sih kebanyakan ya kalau cuci-cuci uang tuh klub. Klubnya sepi misalkan, tapi dia bikin klub yang gede banget. Terus biasanya dia support cardnya banyak, tapi perkembangan bisnisnya biasanya cepet banget. Kayak bikin padahal misalkan usaha ini tuh sepi, tapi dia udah bikin cabang baru kan harusnya ini rame dulu, baru bikin cabang. Enggak, ini sepi juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Terus ya. apalagi yang setahu kamu ya? Selain Itu klub. sih kebanyakan. Terus kalau cuci uang ya, kalau yang uang-uangnya haram begitu, biasanya mereka zamannya Pak Prabowo mereka udah nggak posting nggak posting tas sama nggak posting mobil sport karena sekarang diincar semua. Sekarang tuh teman-teman aku aja pada take down semua karena ya pakai aliran dana begitulah. Bukan teman sih, kayak kenal, tapi aku tahu kayak Jadi kamu kepoin, udah di take down ini ya. udah itu clear banget, padahal dia tuh terkenal sosialita, terkenal yang Suka pamer-pamer flexing gitu ya. iya keluar negeri terus. Jadi terus sekarang tandanya apa? Flexing udah nggak bisa menjadi penanda ya? flexing nggak bisa, Pak Prabowo ketat banget sekarang. Oke. Iya. Jadi apa dong kelihatannya dari bisnisnya tiba-tiba Bisnisnya banyak. cepat buka cabang di banyak. mana-mana Iya. padahal belum sukses. Iya. Kalau kamu? Aku sekarang mandek, aku lagi cooling down dulu, malah aku sama dia nih, sama dia malah kita bisnis online ya. Bisnis Aku sama dia bisnis on jualan parfum. Cocok. Dua cocok. Karena aku jualan parfum sama dia, terus ditambah bapak, biar apa cepet laris gitu ya. Aku sekarang malah aku ada bisnis, cuman sekarang tuh memang kayak era sekarang. BBM naik kan, BBM naik terus. Ya, banyak kan apa-apa, Dinar muat batu bara. Muatan itu turun, BBM naik, jadi tidak untungnya sedikit, jadi percuma. Jadi mendingan ya udah online entertain dulu deh. Jadi Dinar agak cooling down dulu. Oke, jadi lihat kalau dia masih terus nge-live cari kerja, itu berarti emang ya kerja Nah, aku lagi belajar juga sama dia kan. Maksud tuh, Belajar apa? iya belajar usaha online tuh seperti apa. Oh iya, dia udah jago ya. Ini kalau dia jagonya malah. Oh, dia dari dulu emang jualannya parfum ya? Enggak, tukang kebab kamu. Kita akan kemana-mana setelah di Rumpi. Oke, kita sudah bersama dengan Kak Jill dan Mami Jas. Ya baru lihat langsung ketemu, maminya awet muda banget. Katanya ini Kak Jill emang panutannya Mami banget ya. Dan Mami juga pekerja keras. Betul Mami? Betul. Baru lahir Kak Jill 3 hari, Mami langsung naik mana? Naik beca. Iya, Mami nggak tahu ini sayang Kak Jill buka-buka semuanya. Iya Mami. Iya. Abis lahiran 3 hari. Melahirkan diri. Iya. Kak Jill. Terus Kak Jilnya dibawa naik beca. Enggak, ditinggal di ditinggal. rumah. Terus ngapain itu naik beca, ngapain Mama? Jualan susu sayang. Jualan susu. Terus apalagi yang Supaya bisa kasih sekolah anaknya tempat yang bagus katanya. Mimpinya itu Oh sayang. gitu, mimpinya itu ya. Jadi Kak Jill dari pagi sekolah itu sampai jam 9 malam, jam 8 malam. Pulang sekolah, mama mandi, pergi les. Mama mandi, pergi les. Nanti mami antar lagi. Itu aja kerja mami sayang.
nggak boleh break. Nggak boleh break. Nggak boleh. Jadi ini panutannya bahwa hidup ini memang sebagai ibu untuk anak-anak. Ya, betul Mbak Feni sayang. Kalau perlu sekolah yang bagus, Betul. kerja terus. Iya, betul sayang. Oke, Mama, apalagi sih pesan-pesan Mama buat Kak Jill nih sebagai seorang ibu yang ditanemin terus sama Mama tuh apa? Ya, Mami selalu bilang, Jili anak yang baik, jangan pernah berubah. Oh, Jili anak yang baik, jangan Iya, pernah berubah. berubah. Kenapa harus ada kata jangan pernah berubah? Ya, Mami takut aja khawatir, mana tahu lagi udah viral, nggak boleh, Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sampai Tetap. sekarang tuh sering. harus. Ini kan ini kan anak perempuan nih Iya. sama Mama. Sering berantem gitu nggak sih? Sering kayak Tom and Jerry sayang. Taunya, gitu. Iya, sayang. Soal apa biasanya? Soal mami kan Medan. Kalau bicara itu ngegas sayang. Kayak kita shock. Gak kelihatan kan di sini nggak kelihatan. Belum keluar. Belum sayang. Kak Ji bilang, mama kalau bicara manis, mama cantik banget. Kalah anak gadis Kak Ji sampai bilang gitu sayang. Setengah jam doang Mbak Feni manisnya. Saya tuh lupa ngegas lagi. sayang. Tapi kalian berdua kalau ngomong selalu dengan pujian ya. Kak Jill anak baik gitu. Itu supaya anaknya terus baik. Oh. Itu cara Pada mami dasarnya sayang. kita saling menyayangin, tapi kita setiap hari kalau ketemu seperti Tom and Jerry. Tom and Jerry. Jadi Mama itu selalu dengan nada tinggi ya, Ma? Iya. Kalau Kak Jill tuh nggak pernah pakai nada tinggi? Enggak. Enggak. Dulu kan katanya Kak Jill itu waktu kecil hobinya main keluar ya, Iya. sampai gosong katanya. Dia jadi kentang gosong panggilannya Mbak Gosong. Feni sayang. Itu Mami marahin nggak tuh kalau dia lagi? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Jadi kalau main di luar bebas? Ya udah bebas saja Kecuali main-main. kalau ditelepon cowok ya baru Mama marah. Iya, ini kan karena kita tinggalnya di kampung, ya harus penyesuaian. Iya. Nah, Jadi mainnya emang di mana-mana nggak apa-apa. Iya. Tapi emang benar Kak Jill nggak boleh pacaran dulu. enggak lah, Nggak boleh sama sekali. Dimarahin. enggak boleh. Enggak dimarahin, cuma dikasih tahu. Marah. Enggak, dikasih tahu aja. Karena nadanya Mami tinggi. nggak terlalu Kak Mbak Feni. Kakak Kak Ji tuh suami bagus istri. Oh, suami bagus Dia nggak istri. boleh Kak Ji dekat sama siapapun. Oh, jadi Mama tinggal pesan aja sama kakak ya. Iya sayang. Oke, terus Mbak, ini ada cerita nih dari Kak Jill bahwa Mama lah yang memilihkan jodoh buat Kak Jill. Ini kan Iya. pasti feeling seorang ibu ya. Iya. Waktu itu gimana sih prosesnya sampai sereknya Mak? Si abang, kita lihat ya ceritanya Kak Jill dulu. Mami dulu juga nikahnya umur 18 ya, Mi? Iya. Nikahnya nikah muda berarti ya dua-duanya. Jili ya? lomba. Oh. Kenapa? Jangan terlalu jujur kali di sini Mama. Aduh. Lomba cepat. Nggak lewatin Mbak Feni. Pernah nggak dengar saya. Tapi dulu juga dijodohin nikahnya. Enggak. Mami enggak. Enggak, pilihan sendiri. Pilihan sendiri loh maminya. Mami dulu pacaran nggak? Pacaran. Mbak Feni kan? Nggak fair kan? Gini loh, karena maminya udah jalanin itu, anaknya nggak boleh. Kenapa? Ya udah biar baik-baik aja, nggak usah pacaran. Oh, Mami menyesal dulu pacaran. Enggak menyesal sih. Menyesal sih, tapi Tapi ya. kalau ya, bisa daripada deg-degan ya Mama ya, langsung nikah aja Iya. gitu. Kan pasti ada banyak tuh yang datang tuh ngelamar. Ada banyak nggak sebenarnya? Gimana ya? Ada beberapa. Iya. Tapi kenapa sereknya sama abang? Ya saya lihat. Nih, Ciela mesra banget. Iya. Sampai sekarang sih orangnya baik, Orangnya sopan, baik. sayang keluarga. Sayang Itu keluarga. yang penting nomor Oh satu. bahagianya Oh, abang yang di ujung pojok tuh sana, senyum-senyum dipuji-puji si abang. Mami. Ma, dulu waktu abang deketin, waktu ngelamar gitu ya, dites apa sama Mama? Ya diundang makan. Diundang lihat, Ditanya-tanya apa? Pertanyaan apa yang paling penting diajukan waktu itu? Nggak ada sih. Mm-mm. Cuman ngeliatin aja ya oke lah dari hati aja. Oh dari hati, udah serak ini sek Iya, langsung. udah itu aja. Misalnya nih Kak Jill, namanya juga pernikahan kan pasti ada masalah-masalah ya. Iya. Kalau lagi ada masalah gitu, suka ngadu nggak Kak Jill? Oh enggak, ini beda. Beda, dia nggak pernah cerita. Enggak. Dia nggak mau nyusahin orang tua. Hah. Tapi kemudian ketika dia Kak Jill curhat di sosial media, Mama tahu dong. Mama yang ketawa. Baru kasih pertanyaan, apa benar itu Jil? Oh Mama baru tahu. Iya. Ketika dia cerita, Kak Jill baru tanya, Mama apa yang dirasain? Udah lewat. Udah lewat. Kan orang banyak yang tahu. Iya. Tetangga-tetangga pada nelpon Mama nggak? Enggak lah. Enggak, cuma Mama aja kaget. Iya. Baru tanya. Jadi dia nggak pernah cerita apa-apa. Enggak. Oh, tapi kalau dari Mama sendiri, ini kan Mama Masya Allah pernikahannya juga langgeng banget. Ini mesra banget ya, bahkan wah si Om nemenin kemana-mana. Katanya Om kalau ditinggal sedih ya Om. Video Iya. callan terus katanya gitu ya. Iya. Iya, itu benar. Apa sih resepnya Ma bisa tetap mesra gitu sampai sekarang? Walaupun Tom and Jerry juga sih.
Iya sih. Penyayang sih. Penyayang. Iya. Jadi walaupun mami udah marah, ya menyesal kenapa dimarahin. Tapi ya nggak bisa marahin juga. Oh, marah sih tetap marah. Iya, sampai sekarang. Tapi harus kalau memang merasa ini ada kata maaf gitu pernah? Ada. Iya. Mami terlalu ini kali kejam kali ya sama anak mami ini ya, sorry ya. Oh, bisa jadi Iya. mau minta maaf. Terus Iya. apa? Mesra juga kalau sama pasangan? Masih ada romantis gitu nggak? Rayuan. Itu setiap saat. Itu kuncinya ya. Seimbang Mbak Feni, Tom and Jerry-nya sama sayangnya seimbang. Oh, jadi habis marah-marah, habis itu sayang-sayangan. Itu terus saya yang lagi membuat gitu. langgeng ya kan. Oke, nanti kita mau tanya nih ya. Ada beberapa pilihan kondisi kita pengen lihat Mama dan juga Kak Jill itu pilih yang mana dari pilihan-pilihan yang kita berikan. Termasuk nanti kita juga ajak Dinar Candy dan Resul ya. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baris ya, ini kayak kondangan ya baris gitu mau salam-salaman. Tapi di sini kita mau ngajak mereka untuk memilih beberapa pilihan yang kita berikan ya. Aku akan memberikan 2 pilihan. Pilihan pertama, kalau kalian milih pilihan pertama, kalian boleh geser ke arah kanan, ya kan? Kalau kalian pilih pilihan kedua, kalian geser ke arah kiri. Oke, kita mulai ya. Oke. Resul, kamu udah tadi Google Translate udah ya? Oke, pilih mana? Apakah kalian pilih kaya tapi jelek atau cakep tapi penghasilan pas-pasan? Yang penting kaya ya, kaya. Capek kerja, Mbak capek kerja Feni. dia kaya. Ini yang penting cakep ya. Nah, Iya. soalnya kalau jelek kaya temen aku juga tersiksa. Oh, ada. Ada temen aku si Sapa Marwa pacaran sama yang jelek mulu tersiksa. Oke, balik lagi ke tengah. Pilihan selanjutnya, pilih mana? Keturunan keluarga kaya atau perintis? Keluarga kaya atau perintis? Keluarga kaya atau perintis? Keluarga kaya. Dia perintis ya, kamu pilih yang perintis ya, memulai dari nol ya. Ini kaya, Gimana? keturunan kaya dari lahir. Kalau ini perintis. Ya oke lah kita beda. Beda ya? Oke lah. Gak apa-apa. Berarti Ya tapi aku suka perintis juga sih. jadi kamu mau ke sana apa ke sini? Ya sini aja nggak apa-apa. Ya. Capek kerja ya? Capek Mau kerja, udah Mbak kaya Feni. dari lahir ya? Iya, Oke. Mbak Feni sayang. Tapi yang kaya dari lahir manja loh. Oh, ya tergantung Iya bapak sih. ibunya sih. Ayo kembali lagi ke tengah. Ya. Selanjutnya, pilih mana? Selingkuh atau diselingkuhin? Kak Jill pengen rasain juga lah. Kak Jill pengen rasain juga sayang. Adalah cewek-cewek yang mengambil inisiatif ya. Ini inisiatif. Kalau ini pasif. Pengen ngerasain. Kajil pernah ya? Ngerasain. Enggak, Kak Jill pengen ngerasain selingkuh. Kajil ya sabar ya. Oke, kita nanya, Mama pilih diselingkuhin, kenapa, Ma? Karena belum pernah diselingkuhin. Karena belum amit-amit, jangan sampai amit-amit. Jangan sampai. Resul, kamu pilih diselingkuhin. Kenapa aku sedih? Kenapa kamu sedih? Yeah, of course I. Oh, kamu tidak mau menyakiti. Dia tidak mau menyakiti. Iya. Tapi mudah-mudahan kamu nggak diselingkuhin si Resul. Oke, balik lagi ke tengah. Selanjutnya ya. Pilih mana? Hidup tanpa cinta atau hidup tanpa uang? Tanpa cinta atau tanpa uang? Tanpa cinta aja. Iya, it's okay. Tanpa cinta mah aman. Mama kenapa? Dia tanpa cinta aman ya. Dia kalian tanpa cinta ya? Mama tanpa Mama uang. tanpa uang. Karena Mama udah pernah ngerasain Oh, itu yang iya. penting cinta ya, Ma ya. Iya. Iya. Yang penting cinta, Ma. Cinta. Yang penting cinta. Kenapa, Ma? Kasih sayang. Kasih sayang. Itu yang penting. Itu yang penting. Walaupun Tapi harus aku juga 3 hari Karas. melahirkan naik beca nggak apa-apa. Iya. Karos aku nanti kalau umuran mama aku di sana juga. Oh, Sekarang aku masih butuh uang. Oh, sekarang masih buta tergantung usia berarti ya. Oke, kembali lagi ke tengah, Ya, Ma. Oke, pilih mana? Ya. Kamu lebih mending mana? Dihianati oleh sahabat atau dihianati oleh pasangan? Mending dihianati sahabat ya. Iya.
Karena kalau sahabat nggak ada komitmen ya. Nggak ada, bodoh Kan nggak amat satu tuh rumah sahabat juga. aku Kan nggak aja. satu rumah ya. Jadi kalau kesel nggak perlu ketemu juga nggak masalah. Sering, aku mah sering. Oh, udah sering ya, jadi biasa. Sering. Resul, emang kamu pernah dihianati sahabat? Siapa? Orang mana? Ada ketawa lagi. Oke, balik lagi ke tengah. Yang berikutnya, pilih ya. Memiliki satu belahan jiwa atau dikagumi banyak orang. Dikagumi banyak orang aja. Satu belahan jiwa, dikagumi banyak orang. Yang mana? Dikagumi banyak orang di sebelah sini. Oh, kayaknya salah. Sini aja. Oh, mama tetap mama. Mama lo tetap mama luar biasa. Aku umuran mama aku di sana juga. Di sana. Kalau umur masih muda pengen banyak pilihan ya. Iya, sayang. Kajil? Kajil? Kajil mau- di pilihan ini udah benar saya. Kajil bilang ini udah benar. Kasih tepuk tangan buat rumah kita. Kumpul lagi kita tengah. Ini sih seru-seruan ya. Jangan dimasukin serius si abang ya. Lo mana abang? Abang nggak ada. Kajil terima kasih banget, terima kasih sudah hadir Resul, thank you. Terima kasih Dinar Candy. Kita tunggu undangan resminya ya nanti ya. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan menghibur hari ini dan kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.